Selain CV yang bagus dan pengalaman pekerjaan lo yang banyak, serta skill lo yang kece abis, ada satu hal yang harus lo perhatikan ketika lo mau melamar pekerjaan, yaitu cek kembali surat lamaran pekerjaan lo. Oke, dulu ketika gue ngelamar pekerjaan, gue anggap bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang sangat penting yang harus gue sampaikan kepada HRD. Maka dari itu, ketika gue anggap itu penting, maka gue harus hati-hati. Maka dari itu, gue harus memperhatikan tentang tata bahasa, tata penulisan, jangan sampai ada yang keliru. Nah, ketika surat lamaran itu perfect dan sesuai dengan format yang ada, gue yakin bahwa surat lamaran gue bakal diterima oleh HRD. Oke, hal yang harus lo perhatikan ketika lo mau buat surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah lo harus perhatikan tata bahasa lo. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah itu, lo harus perhatikan juga besar kecilnya huruf. Setelah itu harus memperhatikan tanda baca seperti koma dan titik. Jangan sampai keliru. Dan yang penting juga lo jangan sampai memberikan singkatan-singkatan yang membuat HRD itu pusing. Jangan sampai. Dan ingat aja bahwa surat lamaran pekerjaan itu harus formal, maka dari itu dibuatnya juga harus formal. Oke, HRD membutuhkan waktu sekitar 10 detik untuk membaca surat lamaran pekerjaan lo. Maka dari itu, usahakan di surat lamaran pekerjaan lo itu to the point, jangan bertele-tele. Oke, selanjutnya tentang ini. Nah, banyak juga orang yang bertanya-tanya sebenarnya format tanggal di surat lamaran itu seperti apa sih? Yaitu ini, tempat baru tanggal. Banyak juga kok orang yang keliru, dia menggunakan di sini hari baru tanggal. Itu salah. Yang benar adalah tempat dan tanggal. Dan selanjutnya tentang ini. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang sering gue dapat. Dan sebenarnya formatnya itu adalah seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, yang terhormat titik baru ke HRD atau personalia di tempat. Nah, yang sering dipertanyakan adalah yang ini, yang terhormat, apakah harus menggunakan kepada yang terhormat atau yang terhormat aja atau kepada aja. Nah, di sini pilihannya ada dua. Lo harus menggunakan yang terhormat aja atau menggunakan kepada aja. Ketika lo menggunakan yang terhormat, ya cuman ini aja, yang terhormat aja, ya TH. Kalau misalkan lo milih cuman kepada aja, berarti lo harus pilih kepada aja gitu, cuman satu. Nah, tapi gue lebih memilih pakai ini, yang terhormat. Nah, selanjutnya yang sering ditanyakan adalah tujuannya. Apakah ke HRD, apakah ke manajer, apakah ke pimpinan perusahaan, apakah ke direktur perusahaan atau kemana. Nah, surat lamaran pekerjaan pertama kali diterima oleh HRD atau personalia. Maka dari itu tujuannya yaitu kepada HRD atau personalia. Nah, jangan lo sebutin bapak atau ibu, langsung aja ke HRD atau personalia ya. Karena ini bersifat general seperti itu. Dan ketika lo punya tahu alamat perusahaannya itu di mana, maka dari itu lo langsung aja di sini tulis alamat lengkapnya aja kalau misalkan lo tahu. Kalau misalkan nggak tahu, tulis aja di sini di tempat seperti itu. Itu lebih simpel. Di surat lamaran pekerjaan setidaknya harus mencakup biodata singkat diri lo. Ya, tentang nama lengkap, tempat tanggal lahir, setelah itu jenis kelamin, setelah itu pengalaman pekerjaan, pendidikan terakhir, nomor HP, dan seterusnya. Singkat aja ya. Dan ada penulisan yang keliru, dan hal yang keliru ini diaminkan oleh banyak orang. Maka dari itu, sepemahaman gue ya, yang ini ya, nih, nama, tempat tanggal lahir, segala macam, ini itu menggunakan huruf kecil di awal kata. Ya, yang ini. Huruf kecil di awal kata. Jangan menggunakan huruf besar atau kapital di awal kata. Kenapa? Karena ini merupakan termasuk ke paragraf pertama. Seperti itu. Dan ini agak menjorok ke dalam. Selanjutnya, di lamaran pekerjaan lo harus menyebutkan dokumen apa aja yang bakalan dilampirkan. Nah, seperti ini ya. Contohnya,
Nah, usahakan dokumen ini yang disyaratkan oleh perusahaan atau yang diminta oleh perusahaan, kayak fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, NPWP segala macam. Nah, lo harus menyesuaikan dengan persyaratan perusahaan. Dan kalau gue menggunakan penomoran di sini angka 1 2 3 sampai 6 di sini ya. Boleh juga pakai huruf misalkan A, B, C gitu ya, nggak apa-apa. Dan penulisannya ini agak menjorok ke dalam ya. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, banyak orang yang keliru nih. Di sini masih banyak orang yang masih mencantumkan tanggal. Nah, menurut gue nggak usah. Langsung aja hormat saya. Karena kalau untuk tanggal kan sudah ada di sini ya, paling atas. Maka dari itu langsung aja di sini hormat saya. Terus tulis nama lengkap kalian tanpa gelar ya, tanpa gelar dan tanda tangan. Kenapa harus ditandatangani? Karena ini menandakan bahwa surat lamaran ini dibuat oleh diri lo sendiri dengan kesadaran diri lo sendiri. Maka dari itu harus ditandatangan seperti itu. Oke, kenapa banyak sekali surat lamaran pekerjaan yang nggak dibaca oleh HRD? Karena bahasa yang kalian gunakan itu terlalu bertele-tele. Nah, bahasa yang bertele-tele itu banyak ditemukan di paragraf pertama. Ya, jadi biasanya bahasanya itu seperti ini, contoh ya. Sehubungan dengan adanya iklan lowongan pekerjaan yang saya dapatkan di iklan A, B, C, D, bla 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 seperti itu. Nah, itu bahasa yang bertele-tele menurut gua. Nah, kalau gue nih di surat lamaran gue di paragraf pertamanya adalah seperti ini. Saya bertanda tangan di bawah ini titik 2 langsung biodata. Nah, itu kan langsung to the point, langsung mengarah tujuan yang ingin gue sampaikan di surat lamaran gue ini di paragraf pertama. Oke, sekian video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua yang sedang menulis lamaran pekerjaan atau sedang melamar pekerjaan. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini dan terus support channel ini sehingga bisa terus berkembang dan memberikan tips-tips yang bermanfaat lainnya. Oke, thank you for watching. Bye-bye.